بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في التوحيد حدثنا علي بن سلمة اللبقي حفظا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. بسم الله. قال الإمام حفظه الله قال الإمام ابن خزيمة في التوحيد حدثنا علي بن سلمة اللبقي حفظا حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابن واقد عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. Hadits hasan. Hanya sikoh saja. Disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Nasai, dan Imam Ahmad memujinya khairan. Kemudian meriwayatkan dari Waqi' ibnu Hudus Abu Mus'ab al-Ukaili. Maka Waqi' ibnu Hudus atau Ibnu Hudus terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tentang nama bapaknya. Ini menunjukkan orang ini ada sesuatunya. Maka dia adalah majhulul hal. Maka sayang sanadnya tadi diriwayatkan oleh rawi-rawi yang sikoh, kemudian di ujungnya Waqi' ibnu Hudus ataupun Ibnu Hudus Abu Mus'ab al-Ukaili wa huwa majhulul hal. Maka tanda-tanda seseorang majhulul hal, ada keraguan dia Waqi' ibnu Hudus atau Udus, menunjukkan tidak begitu terkenal. Maka dia itu diriwayatkan oleh Ya'la ibnu Atha yang tadi, walam yuwathikhu mu'tabar. Maka tidak ditausik oleh para ulama yang mu'tabar. Maka berkata Imam Az-Zahabi di Al-Mizan, kitabnya Mizan I'tidal, la yu'raf, tidak diketahui. Dan berkata Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib, makbul. Maka kalimat la yu'raf dan makbul, makna makbul diterima jika datang dari riwayat yang lain, menunjukkan bahwa dia tidak diketahui keadaannya atau unknown. Qala Ibnu Qutaibah ghairu ma'ruf, maka dia tidak ma'ruf. Berarti apa? Majhul. Dan berkata Ibnul Qattan majhulul hal. Maka dia rawi yang dhaif. Sanadnya hadis ini dhaif karena ada rawi yang majhul. Dan di ilmi mustalah hadis telah kita bahas rawi yang majhul. Kenapa dhaif? Karena dia tidak diketahui keadaannya jadi dhaif. Karena hadis ini butuh kepada rawi-rawi yang sikoh, diketahui hafalannya, diketahui akhlaknya, diketahui keberadaannya. Nah di sini dia tidak diketahui masturul hal, keadaannya bagaimana nggak tahu. Mungkin kalau nggak tahu dia pendusta, mungkin dia mungkarul hadis, hafalannya jauh rusak, atau dia daif pas-pasan, atau dia soduk, sikoh, kita nggak tahu. Nah karena kita nggak tahu ini, para ulama di zamannya tidak mengetahui keadaan orang ini, ya sudah kita tawakuf dari khobar ini. Berarti kita berhenti, tidak mensahihkan, tidak meriwayatkan hadis ini sampai datang kepada kita jalan yang lain. Dan kasus seperti ini dari tabi'i yang dhaifnya seperti hadis zahabad doma wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah, di mana di sanadnya ada Salim Ibnul Muqaffa, dan dia adalah rawi yang majhulul hal yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Maka begitupun hadis ini dhaif. Lalu apa bedanya dengan hadis yang kita baca sekarang dengan hadis dhahabad doma? Hadis dhahabad doma tidak ada jalan yang lain kecuali jalan satu itu.
Sehingga kita menunggu dan menunggu dan menunggu, ya sudah, tidak pernah naik kepada derajat hasan karena memang tidak ada jalan yang lain. Maka didhaifkan hadis ini oleh Syekh kami Muqbil, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kepada rawi Salim Ibnul Muqaffa ini, Salim Ibnu Marwan Al-Muqaffa ini rawi yang makbul, maknanya tidak diterima kecuali jika datang yang lain. Maka hadis ini tidak ada jalan yang lain dari Ibni Umar kecuali dari Salim Ibnu Marwan Al-Muqaffa. Akhirnya dhaif. Meskipun dihasankan oleh Al-Albani. Wow. Kembali lagi, Al-Albani dilawan. Masalah seperti ini masalah khilafiyah dan kembali merujuk kepada ilmu. Kenapa kalian barakallahu fikum tidak melihat kepada sanad? Pokoknya kalau Al-Albani didhaifkan ngamuk duluan. Lihat sanad, latihan lihat sanad. Biar sedikit pintar lihat sanad. Di sanadnya ada rawi demikian dan demikian, sudah. Kembali kepada ilmu mustalah hadis. Apa yang dihukumi? Semua para ulama di zamannya tidak ada yang menyebutkan kedudukan orang ini. Seperti di sini. Bahwa tidak ada yang mengetahui kedudukan dari rawi Waqi' ibnu Hudus ataupun ibnu Udus. Semua tidak mengetahui. Dan begitupun kedudukan tadi hadis dhahabat dhoma, tidak ada yang mengetahui yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Salim Ibnu Marwan Al-Muqaffa, tidak ada para ulama. Maka kenapa bisa naik kepada derajat hasan? Maka yang berhak dia adalah rawi yang majhul. Dan bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar pun telah mendhaifkannya dengan mengatakan makbul. Namun hadis ini berbeda dengan hadis dhahabat dhoma. Kenapa? Telah datang riwayat yang lain semakna dengan ini. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Adi. Iya apa tidak? Hadis Adi Ibnu Hatim. Bahwa semua manusia itu akan layakifanna baina lahi laisa bainahu wa baina lahi turjuman wala hijabun yahjibuhu. Dan juga di dalam hadis yang telah kita lewati dari Buraidah, yang hadisnya hasan tadi, lafadznya sama. Dan begitu pun di sini. Ataupun hadis ini lafadznya telah datang juga di riwayat yang sebelumnya. Dari hadis-hadis yang di hadis panjang dan di hadis Jarir, bahwa innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Itu lafadznya, bukan hadis Adi afwan. Maka hadis ini ada jalan yang lain, maka bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, paling sedikit. Kembali kepada matan atau sanad, an Abi Razin huwa sahabi bernama Laqit ibnu Amir al-Uqaili. Maka Abu Razin nasibnya sama seperti Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Abu Umamah, Abu Bakar, yang mana mereka itu ma'ruf dengan kunyah dan tidak ma'ruf dengan namanya. Miman ghalaba alaihi kunyatuhu walam yudkar hadithahu fi sahih al-Bukhari wala Muslim, wallahu a'lam. Maka hadis Abu Razin Al-Uqaili tidak disebutkan sahabi ini oleh Al-Bukhari ataupun Muslim. Dan lafaz kulluna yara rabbahu yaumal qiyamah qala na'am. Wallahu alam bagaimana di sini kulluna nara atau kulluna yara. Hakada ladhi fi nuskhah. Maka maknanya ditanya Nabi, apakah kami akan melihat Robnya di hari kiamat? Dikatakan na'am. Fahada syahiduna. Inilah poin pendalilan kita. Karena lafaz na'am adatu tusta'mal fi jawabil wajib. Kama qala al-Azhari innama yujabu bihi al-istifham alladhi la jahda fihi. Maka kalimat na'am untuk pertanyaan apakah, maka jawabnya na'am. Wa hada kama qala ta'ala fi suratil A'raf, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am.
Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Idan na'am adatun tusta'mal fi jawabil wajib. Faqala al-muallif huna sahih li ghairihi. Ay sahih walakin laisa min hada sanad faqat. Li'anna isnadu hadal hadits dhaif. Maka hadis ini barakallahu fikum tadi diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Maka hadis ini telah dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dan anaknya Abdullah Ibnu Ahmad di kitab As-Sunnah, dan Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban dan At-Tabrani di Mu'jamil Kabir. Semuanya dari jalan Abu Daud atau Yalisi tadi. Hamad Ibnu Salamah an Ya'la Ibni Atha an Waqi' Ibnu Hudus atau Udus dari Abi Razin. Maka kullu rijalnya thiqat kecuali Waqi' Ibnu Udus au Ibnu Hudus, maka sanadnya dhaif karena masturul hal. Namun meskipun begitu telah datang di riwayat yang lain masih dari Abu Razin Al-Uqaili Laqit Ibnu Amir, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dan anaknya dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ibnu Abi Asim dari jalan yang lain, dari jalan Abdurrahman Ibnu Ayyash Al-Ansari an Dalhum Ibn Al-Aswad dari bapaknya dari pamannya Laqit Ibni Amir. Qaddalahum, dan diriwayatkan juga dari Abil Aswad dari Asim Ibnu Laqit dari Laqit Ibni Amir dengan lafaz yang sama. Ya Rasulullah, kaifa wa nahnu mal'ul ard wa huwa shakhsun wahidun yang duru ilaina wa nangduru ilaih. Qala unabbi'uka bimithli dalika fil ala'illah asyamsu wal qamar ayatun minhu saghiratun tarawunaha sa'atan wahidatan wa yarayanikum wala tudamuna fi ru'yatihima wala amru ilahak lahu aqdaru ala an yarakum wa tarawhu minhuma an tarawhuma wa yarayanikum. Maka ini lafaz yang datang dari riwayat yang lain tadi. Maka sanad ini pun sama dhaif karena Abdurrahman dan Dalhum dan bapaknya Asim semuanya majhulul hal. Tidak ditausi kecuali Ibnu Hibban. Maka dari jalan Laqit yang merupakan sahabi Abu Razin Al-Uqaili ini saja bisa naik kepada derajat hasan dari dua jalan tadi. Dari jalan Waqi' yang mastur ditambah jalan yang kedua ini dari Asim dari Laqit, dan Asim majhul anaknya sahabi di sini. Maka hadis ini kita katakan bisa naik kepada derajat sahih li ghairihi dengan syawahid di hadis Jarir yang sebelumnya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badr faqala innakum sataruna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hada la tudamuna fi ru'yatihi. Dan hadis Abi Hurairah yang telah kita baca di hadis yang panjang. Ananasa qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah qala hal tumaruna fil qamar lailatul badr, dan seterusnya. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan lafaz ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah qala hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar, seperti itu dan seterusnya. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka hadis ini bisa dihafal dari Abi Daud atau Yalisi. Maka hadis ini hadis sahih li ghairi. Wallahu a'lam wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan. Al-muadzin yu'adzin.